Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita menyiapkan alat tulisnya masing-masing. Yang dipersiapkan yaitu buku, pensil, dan sebagainya. Selanjutnya, marilah kita berdoa sebelum memulai kegiatan pada hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Setelah itu, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, maju, ayo maju, maju. Oh iya, saya mau tanya, apakah di sini semuanya hadir atau tidak? Oh, alhamdulillah kalau hadir. Berarti dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan bertanya, apakah kalian melihat bagaimana tumbuhan berkembang biak? Jika pernah, apakah tumbuhan berkembang biak secara sama atau berbeda-beda? Jadi tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Maka dari itu kita akan membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Dalam setiap melakukan kegiatan, kita harus memerlukan sikap disiplin dan tanggung jawab. Seperti halnya kita melakukan percobaan kegiatan mencangkok, kita perlu membutuhkan sikap disiplin, salah satunya disiplin waktu untuk mengetahui berapa lama kita melakukan kegiatan mencangkok tersebut. Akan sikap tanggung jawabnya apabila kalian mengalami kegagalan, maka cara kita mencari tahu apa penyebab kegagalan percobaan tersebut. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah lebih baik kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Agar apa? Agar anak-anak lebih semangat dalam belajarnya. Kali ini kita akan melakukan tepuk semangat ya anak-anak. Ibu dulu yang mencontohkan, setelah itu anak-anak yang mengulanginya. Tepuk semangat. Semangat. Ayo anak-anak, sudah pada semangat kan? Nah anak-anak, yang pertama kita akan membaca materi tentang perkembangbiakan tumbuhan, di mana perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Silakan anak-anak membaca materi di PPT ini. Nah, setelah anak-anak membaca materinya, Ibu ingin bertanya, mengapa makhluk hidup itu perlu sekali untuk berkembang biak? Ayo jawab anak-anak. Nah, benar sekali. Makhluk hidup itu berkembang biak gunanya untuk menghasilkan keturunan dan mempertahankan kelestariannya. Setelah anak-anak membaca materi pada PPT ini, jangan lupa untuk melihat dan menonton video yang terdapat dalam PPT-nya ya anak-anak. Nah, setelah anak-anak melihat, menonton, dan membaca materi tentang perkembangbiakan tumbuhan, coba anak-anak sekarang jelaskan apa itu perkembangbiakan generatif dan vegetatif menggunakan bahasa kalian masing-masing ya. Dikerjakan dalam LKPD halaman pertama. Setelah anak-anak mengerjakan LKPD yang pertama, coba anak-anak mengamati lingkungan sekitar, entah itu lingkungan rumah ataupun lingkungan di pedesaan. Dari lingkungan itu, setelah anak-anak melihat materi perkembangbiakan tumbuhan, tanaman apa saja yang berada di sekitar kalian yang melakukan perkembangbiakan secara generatif maupun vegetatif. Nah, kalau di lingkungan rumah ibu anak-anak, itu ada beberapa tanaman yang melakukan perkembangbiakan secara generatif, yaitu ada pohon mangga, pohon belimbing, pohon sawo, dan lain-lainnya. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif, ada bawang, ada umbi-umbian. Kalau di rumah ibu itu menyebutnya telo, kalau di rumah anak-anak menyebutnya apa ayo?
Setelah kita belajar materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan, nah sekarang ibu akan mengajak anak-anak untuk melakukan percobaan uji mencangkok pada tumbuhan di sekitar. Nah, sebelum itu anak-anak, coba anak-anak membuat kelompok kecil yang berisi 4-5 orang. Di dalam kelompok itu, anak-anak bisa mendiskusikan alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk mencangkok dan diskusikan tanaman apa yang akan kita praktekkan sebagai tanaman yang bisa dicangkok. Setelah anak-anak selesai mendiskusikannya, ayo sekarang kita mengganti pakaian kita karena kita memakai seragam. Untuk melakukan pencangkokan nanti, kita harus menggunakan pakaian olahraga ataupun pakaian santai sehingga kita tidak mengotori seragam kita ya anak-anak. Nah, ada yang bertanya, Bu, apakah kita hanya melakukan uji cangkok saja? Apakah ada kegiatan lain setelah itu? Nah, Ibu jawab, ya. Setelah kalian melakukan mencangkok tanaman, kalian bisa kerjakan LKPD yang kedua. Yang ini itu dikerjakan di masing-masing LKPD kalian. Nah, nanti kita presentasikan di depan kelas. Oke, jika anak-anak sudah selesai berganti pakaian dan selesai berdiskusi mengenai alat dan bahan, Ibu sudah menyiapkan satu video di mana Ibu mempraktikkan bagaimana cara mencangkok tanaman sawo. Karena di rumah Ibu ada tanaman sawo, jadi Ibu ingin mencangkok tanaman sawo. Tergantung anak-anak nanti ingin mencangkok tanaman yang seperti apa. Tunggu apa lagi anak-anak, yuk kita nonton videonya. Halo semuanya, di sini Ibu akan mencangkok tanaman sawo. Di sini anak-anak dapat menggunakan tumbuhan lain ya. Ayo kita tonton videonya. Di sini ibu menggunakan pisau yang tidak berkarat, lalu ibu mengukurnya 10 cm dari cabang dan memotongnya di sekeliling batang sekitar 5 cm. Setelah itu ibu buang kulit yang di antara potongan tadi. Istilah lainnya kita kupas kulit-kulitnya. Kita kupas dari sekeliling batangnya ya anak-anak, jangan sampai ada yang tertinggal. Jika sudah anak-anak, keriklah bagian yang kalian kupas tadi. Gunanya untuk mengeringkan lendir dari kambium. Jika sudah kering, siapkan plastik yang akan kita buat untuk membungkusnya, lalu tanah. Dan setelah itu anak-anak dapat membungkus tanah tersebut di dalam plastik. Jika sudah selesai membungkusnya, tutuplah tepat di sekeliling kupasan tadi ya anak-anak. Tutuplah dengan rapi dan ketat ya anak-anak, jangan sampai ada rongga-rongga ataupun ruang-ruang terbuka. Untuk mengeratkan plastik tadi, kita menggunakan tali untuk menguatkan ikatan antara plastik dan batang sawonya. Setelah itu siramlah dengan air agar kelembapan dari tanahnya terjaga. Sudah selesai anak-anak? Nah, mudah bukan melakukan pencangkokan pada tanaman di sekitar? Ayo tunggu apa lagi anak-anak? Sekarang kalian praktekkan di rumah ya. Ingat, keselamatan tetap nomor 1. Hati-hati ya anak-anak.
Nah, bagaimana anak-anak mudah bukan mencangkok sebuah tanaman di lingkungan sekitar? Setelah anak-anak melaksanakan pencangkokan pada tanaman di sekitar dan mengerjakan LKPD, nah setiap kelompok ayo kita presentasikan hasil kerja kalian. Setelah anak-anak selesai mempresentasikan hasil kerja anak-anak, sekarang kita akan mencoba menyimpulkan apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini. Coba anak-anak simpulkan pembelajaran apa saja yang kita dapatkan pada hari ini. Hayo. Jadi yang kita dapatkan pada hari ini ada 2 poin. Yang pertama, kita mengetahui perkembangbiakan generatif itu seperti apa. Perkembangbiakan generatif itu prosesnya melalui penyerbukan, lalu ada pembuahan. Nah, pembuahan itu terbentuknya sebuah biji. Bijinya itu berkembang menjadi sebuah embrio yang dapat menghasilkan tunas baru sehingga tumbuh tanaman baru dari tanaman induknya. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif itu terbagi menjadi 2. Yang pertama vegetatif alami dan yang kedua vegetatif buatan. Vegetatif alami terjadi tanpa ada campur tangan manusia, sehingga terjadi secara alami pada tumbuhan itu sendiri. Contohnya anak-anak pernah tidak melihat sebuah jahe yang bertumbuh kembang. Nah, ketika anak-anak misalkan kita mengamati sebuah jahe transparansi dan tidak ada pasir ataupun tanah, di situ anak-anak akan melihat sebuah jahe yang tumbuh memanjang lalu membentuk tunas sehingga tunas tersebut menjadi sebuah tanaman baru yang dihasilkan dari tanaman induknya. Jadi tidak ada proses penyerbukan ataupun pembuahan. Sedangkan vegetatif buatan yaitu salah satunya dengan anak-anak mempraktekkan bagaimana cara mencangkok tadi. Nah, mencangkok adalah salah satu teknik dalam vegetatif buatan. Adapun 2 jenis yang lainnya yaitu ada stek yang bisa kita lakukan pada tumbuhan daun singkong, lalu yang ketiga ada merunduk. Setelah anak-anak belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan, lalu mempraktekannya, lalu mempresentasikan hasilnya, sekarang anak-anak coba praktekkan lagi di rumah dengan tanaman dan tumbuhan jenis lain. Apakah tanaman tersebut dapat berkembang biak dengan cara generatif ataupun berkembang biak dengan vegetatif alami, atau dapat dilakukan teknik vegetatif buatan. Coba anak-anak praktekkan di rumah dengan pengawasan orang tua ya. Baik anak-anak, bagaimana percobaan kita tadi? Pasti menyenangkan dan mengasihkan ya. Oke, nah sekarang ibu ingin bertanya pada anak-anak, hal apa yang harus diperhatikan ketika kita melakukan percobaan? Ya, betul anak-anak, kita harus memperhatikan keamanan, kemudian kehati-hatian, terus kefokusan kita. Nah, jadi kita harus bertanggung jawab dalam melakukan percobaan agar hasilnya memuaskan. Nah, sekarang apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Nah, kalau ada silahkan tulis di kolom komentar anak-anak ya. Nah, kemudian kita hari ini akan mengerjakan latihan soal. Nah, nanti akan ibu tunjukkan soalnya dan anak-anak mengerjakan ya. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai mengerjakan soal latihan anak-anak ya. Sekarang ibu ingin bertanya pada anak-anak. Nah, menurut anak-anak ini benar apa salah ya? Nah, soal yang pertama, perkembangbiakan vegetatif itu terbagi menjadi 2. Yang pertama vegetatif alami dan yang kedua vegetatif buatan. Nah, betul apa salah anak-anak? Ya, jawabannya betul. Nah, kemudian yang kedua, soal yang kedua yaitu alat kelamin betina pada tumbuhan adalah benang sari, sedangkan alat kelamin jantan tumbuhan adalah putik. Nah, jawabannya benar apa salah anak-anak? Coba. Ya, jawabannya salah karena alat kelamin betina dalam tumbuhan itu putik, sedangkan alat kelamin jantan pada tumbuhan itu adalah benang sari. Nah, sekarang kita lanjutkan
pertanyaan yang ketiga anak-anak ya. Pertanyaan yang ketiga yaitu mencangkok adalah vegetatif alami. Ayo, salah apa benar anak-anak? Salah jawabannya anak-anak ya, karena mencangkok adalah vegetatif buatan. Pinter anak-anak semua ya. Nah, kira-kira nih, Ibu ingin bertanya lagi. Menurut anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, memuaskan, atau mengecewakan? Nah, kalau memang memuaskan dan anak-anak sudah memahami pelajarannya, silahkan anak-anak tuliskan emoticon smile di kolom komentar. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pesan moral dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, karena kita pembelajarannya tentang perkembangbiakan tumbuhan, nah kita harus merawat tumbuhan dengan baik, kemudian melestarikan tumbuhan, kemudian menyayangi tumbuhan. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Ingat pesan Ibu, kita harus rajin belajar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan selalu mencuci tangan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.